Memasuki tahap kelima, fokus kita beralih pada penyusunan rencana refinancing dan diversifikasi sumber pendanaan. Strategi ini sangat krusial untuk mengurangi risiko konsentrasi pada satu sumber modal saja. Kita dapat memanfaatkan 4 saluran utama. Pertama adalah perbankan melalui fasilitas KMK, term loan, atau kredit lainnya. Kedua, akses ke pasar modal dengan instrumen seperti obligasi, sukuk, hingga penerbitan saham baru. Selain itu, terdapat opsi investasi melalui SBN atau surat berharga negara bagi para investor. Terakhir, kita juga harus mempertimbangkan sumber alternatif seperti leasing dan vendor financing. Dengan melakukan diversifikasi yang luas melintasi berbagai instrumen ini, perusahaan akan memiliki fleksibilitas pendanaan yang lebih kuat dan daya tawar yang lebih baik dalam menghadapi dinamika pasar keuangan. Sebagai pelengkap dari rencana pendanaan kita, sangat penting untuk menetapkan target komposisi utang yang ideal. Bagi korporasi yang bersifat padat modal, kita disarankan untuk menargetkan komposisi 40 hingga 60% untuk utang jangka panjang. Angka ini bertujuan untuk memberikan bantalan stabilitas yang cukup dalam struktur permodalan perusahaan. Namun, satu hal yang perlu kita garis bawahi bersama adalah bahwa rentang persentase ini merupakan sebuah rule of thumb atau panduan umum praktik bisnis dan bukan merupakan aturan baku dari PSAK. Oleh karena itu, fleksibilitas tetap diperlukan untuk menyesuaikan target ini dengan kebutuhan spesifik dan dinamika industri yang kita hadapi. Langkah terakhir dan yang sangat menentukan dalam rangkaian tahapan kerja kita adalah komunikasi ke pemangku kepentingan. Proses ini melibatkan 2 aksi utama untuk menjamin transparansi dan kepatuhan. Pertama, kita harus paparkan profil jatuh tempo dengan mempresentasikan profil jatuh tempo dan kesiapan likuiditas secara jelas dalam rapat manajemen atau dewan. Kedua, kita wajib pastikan pengungkapan sesuai PSAK. Hal ini mencakup catatan pinjaman, jadwal jatuh tempo, hingga status kovenan yang harus diungkapkan secara lengkap dan akurat dalam laporan keuangan. Melalui komunikasi yang efektif dan pelaporan yang jujur, kita membangun kepercayaan yang kokoh dengan para pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa posisi finansial perusahaan dipahami secara benar oleh semua pihak terkait. Untuk memberikan gambaran nyata, mari kita perhatikan contoh tabel maturity ladder per 30 Juni 2025 berikut ini. Dalam tabel ini, angka disajikan dalam satuan miliar rupiah untuk mempermudah analisis profil risiko likuiditas kita. Dapat kita lihat bahwa kewajiban jangka pendek seperti KMK dan trade finance terkonsentrasi pada periode di bawah 1 tahun dengan total 100 miliar. Sementara itu, instrumen jangka panjang seperti obligasi atau sukuk mendominasi struktur utang kita, terutama pada kategori 1 hingga 3 tahun yang mencapai 200 miliar. Secara keseluruhan, total liabilitas perusahaan tercatat sebesar 1.050 miliar rupiah. Dengan memetakan data seperti ini, manajemen dapat memantau dengan tepat kapan tekanan arus kas terbesar akan terjadi dan menyiapkan strategi pendanaan jauh-jauh hari. Sebagai indikator kesehatan finansial yang harus terus kita pantau, perusahaan telah menetapkan 3 rasio kunci sebagai target internal kita. Pertama, kita menargetkan current ratio di level minimal 1,1 kali. Rasio ini sangat krusial untuk memastikan bahwa perusahaan senantiasa memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya tepat waktu. Kedua, untuk menjaga tingkat leverage agar tetap sehat, kita membatasi debt to equity ratio atau DER maksimal sebesar 1,5 kali. Terakhir, dari sisi profitabilitas operasional terhadap beban bunga, kita menargetkan rasio EBITDA per interest minimal sebesar 4,0 kali.
Angka ini mencerminkan kemampuan operasional kita dalam menutup beban bunga secara aman. Dengan disiplin menjaga ketiga parameter ini, kita dapat memastikan struktur modal perusahaan tetap kokoh dan memiliki daya tahan yang tinggi terhadap dinamika pasar. Setelah menyusun tabel sebelumnya, mari kita tarik kesimpulan melalui interpretasi maturity ladder ini. Data menunjukkan bahwa total utang jangka pendek kita, yaitu yang jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang, berjumlah 160 miliar rupiah. Di sisi lain, porsi utang jangka panjang kita jauh lebih besar, yakni mencapai 890 miliar rupiah. Artinya, perusahaan memiliki proporsi utang jangka panjang sebesar 84,8%. Konsentrasi terbesar berada pada instrumen obligasi atau sukuk dengan tenor panjang. Struktur ini sangat menguntungkan karena meminimalkan risiko likuiditas jangka pendek sekaligus memberikan ruang napas yang cukup bagi operasional perusahaan untuk menghasilkan arus kas sebelum kewajiban besar jatuh tempo di masa depan.